Hadatul Makaramin yang mulia para masyayikh ahli silsilah thariqah qadiriyah naqsyabandiyah Ma'asuriyah Laya Sirarasa PPKN bil khusus hadratus syekhina mursyidina murabbi arwahina sultan awliya fi hadzal zaman as-sayyid asy-syekh Muhammad Abdul Ghafur Saifullah Masrul Qaddasallahu sirah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan limpahan barokah dan karamah dari guru mursyid kita sehingga kita bisa istiqomah mengamalkan segala amaliyah yang telah dibimbingkan kepada kita semua. Hadirin Makaramin yang mulia para wakil talqin Syekh Mursid, berkhusus yang hadir bersama kita pada malam hari ini, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, kita doakan para wakil talqin semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk selalu khidmat kepada guru mursyid. Para kiai, para asatidz, para hujaj, para mubalik, para pengurus madrasah, para petugas manakib, para sesepuh manakib online, ikhwan akhwat yang telah membantu terselenggaranya manakib pada malam hari ini, berkhusus kepada Sohibul Hajat, pemangku manakib pada malam hari ini, Ibu Hajah LB Firlian. Kita berterima kasih kepada beliau dengan mendoakan beliau semoga segala hajat-hajatnya dikabul oleh Allah. Baik, pada malam hari ini mari kita tabaruk, kita fadolus syuhur, kita mengambil keberkahan daripada kalam-kalam guru mursyid kita Hadratus Syekh Abah Aos di dalam kitab Fadolus Syuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Arif billah al-wasil wal musil ilallah. Az-Zaid Syekh Muhammad Abdul Ghafur Saifullah Masul Qaddasallahu sirah. Fa'idha zakarul muridu syaikhahu, maka apabila seorang murid ingat kepada gurunya, tara qalbuhu ilaihi, maka hatinya, ruhani murid tersebut tara ilaihi, terbang menuju guru yang sedang diingatnya. Wala yastaghithul muridu syaikhahu illa lidzikrihi. Tidaklah seorang murid beristighotsah, meminta pertolongan kepada guru mursyidnya illa lidzikrihi, melainkan karena sebab murid tersebut ingat kepada gurunya. Au kama qala syekhuna. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, apa yang disampaikan barusan adalah penggalan dari keterangan mengenai Robitoh, mengenai mana huruf ro di bulan Rabiul Awal ini. Nah, ini keterangan mengenai istighosah, bahwa pertama paragraf ini diawali dengan penjelasan bahwa syekh yang kamil, mursyid yang kamil, mukamil, ya belugu li muridihi endal istighosah. Pasti sampai, pasti tahu, pasti mampu menolong murid-muridnya ketika murid-muridnya meminta pertolongan kepadanya. Wah, sekalipun muridnya ada di timur, gurunya ada di barat. Sebagaimana berbagai mankobah, beberapa mankobah yang mungkin pernah kita dengar, perempuan yang digoda oleh lelaki fasik, ingin mencoba berbuat hal tidak senonoh kepadanya dari jarak yang begitu jauh. Ketika perempuan tersebut beristighosah kepada Syekh Abdul Qadir tahu dan menolongnya. Nah, maka dikatakan ketika seorang murid istighosah kepada guru mursyidnya, pada saat itulah ruhaninya, kolbunya terbang menuju guru mursyidnya. Inilah keterangan mengenai istighosah. Sesungguhnya apa itu istighosah? Istighosah itu sendiri adalah tolabul ghaus, meminta pertolongan. Tetapi pada umumnya istighosah itu identik dengan asyiddah wadik, yaitu kondisi-kondisi sulit, kondisi-kondisi sedang sulit, sedang sempit hidup ini. Nah, itu identik dengan istighosah. Jadi istighosah itu meminta pertolongan, meminta tolong dalam keadaan sulit atau dalam keadaan sempit. Ini termasuk ibadah. Istighosah termasuk ibadah. Mengapa? Karena Allah berfirman surah Al-Anfal ayat 9, "Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin."
Anfal ayat 9, ingatlah wahai Muhammad ketika ittastaghisuna rabbakum. Ketika kalian memohon pertolongan kepada Allah, kepada Tuhanmu, fastajaba lakum, maka Allah mengijabah, memperkenankan apa yang kau pinta, apa yang kalian pinta. Anni mumiddukum bi'alfin minal malaikati murdifin. Al-ayah dan seterusnya. Inilah dalil mengenai kebolehan bahkan masyru'iyatu istighosah. Disyariatkannya beristighosah. Dan ayat ini Al-Anfal 9 itu menunjukkan istighosah yang pertama, yaitu di dalam syariat Islam, istighosah yang paling pokok yang pertama tentu kita beristighosah kepada Allah. Maka disebutkan di dalam ayat tadi, "Idtastaghisuna rabbakum." Umat Nabi Muhammad dan para sahabat memohon beristighosah kepada Allah. Inilah istighosah, bentuk istighosah yang pertama. Bahwa kita sebagai manusia senantiasa dalam keadaan sulit khususnya karena istighosah memohon pertolongan kepada Allah. Adapun dalam keadaan tidak sulit secara bahasa itu tidak dinamakan dengan istighosah walaupun sama bermakna memohon pertolongan. Memohon pertolongan dalam keadaan yang tidak sulit itu lebih sesuai dengan istilah atau dengan bahasa isti'anah. Di isti'anah itu meminta pertolongan tidak dalam keadaan sulit. Ya, kapan saja, di mana saja, selalu meminta tolong. Itulah amaliyahnya yang diajarkan oleh guru mursyid untuk isti'anah kepada Allah, meminta tolong kepada Allah, tidak dalam keadaan sulit. Kapan saja senantiasa meminta tolong kepada Allah, itulah. Di antaranya kita dibimbingkan sholat sunnah isti'anah setiap hari, setiap pagi. Itulah bentuk kita sebagai makhluk itu merasa butuh kepada Allah, merasa fakir kepada Allah. Allahu ghaniyun wa antumul fuqara. Kita fakir, sangat fakir. Butuhnya kita kepada Allah secara hakiki atau dalam konteks isti'anah, butuhnya kita kepada pertolongan Allah, hakikatnya kepada Allah. Itu sesungguhnya lebih besar daripada kebutuhan kita kepada segala sebab yang menyebabkan kita hidup dalam dunia ini. Makan dan minum, kita butuh makan dan minum untuk sebagai sebab kita hidup. Tetapi sesungguhnya kebutuhan kita kepada Allah bagi orang yang dibimbing oleh guru mursyid dan bagi orang yang tidak lalai hatinya pasti menyadari kebutuhan kita kepada Allah lebih besar daripada kita butuh kepada makan dan minum, lebih besar daripada kita butuh kepada udara yang kita hirup yang menyebabkan hidupnya kita, karena hakikatnya semua itu hanya sebab saja. Sedangkan musabibul asbab secara hakiki yang memberikan pertolongan adalah Allah Azza wa Jalla. Inilah istighosah dan isti'anah. Istighosah meminta tolong ketika sedang sulit, isti'anah meminta tolong kapan saja. Amaliyahnya dibimbingkan untuk isti'anah, salat sunnah isti'anah, dan juga di manqobah nanti bulan depan. Saya ingat saya bulan depan Rabiul Tsani ketika mengisahkan Rabiul Akhir, ketika mengisahkan wafatnya Syekh Abdul Qadir, di antara kalamnya Syekh Abdul Qadir adalah ista'antu bila ilaha illallah. Aku senantiasa isti'anah, memohon pertolongan tadi. Tidak hanya dalam keadaan sulit. Karena kita harus akui, di antara sifat culas manusia, itu seringkali kita ingat Allah dalam keadaan kepepet. Ketika sedang sulit baru kita ingat kepada Allah. Maka inilah di dalam Futuhul Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah menyebutkan tabiat manusia ini. Bahwa manusia ketika diberikan kesulitan oleh Allah, yang pertama kali diingat, yang pertama apa? Ia mintai pertolongan adalah kuwati nafsi, ila kuwati nafsi, kepada kekuatan dirinya. Ia tidak minta tolong kepada orang lain dulu, tetapi ia mengandalkan
segala daya upaya kekuatan yang ia miliki karena merasa ia mampu untuk mengatasi masalah tersebut. Dan ketika sudah tidak sanggup mengatasinya sendiri, barulah tabiat manusia isti'anah, mencari pertolongan, istighosah, mencari pertolongan kepada orang lain selain dirinya. Ya mencari ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Apalagi dalam kondisi yang sangat sulit, pasti manusia secara tabiat terdorong untuk mencari pertolongan. Ketika sudah tidak ada lagi yang bisa dimintai pertolongan, ketika sudah ia merasa tidak ada lagi orang yang sanggup menolongnya, barulah kata kata Syaikhul Qadir, tabiat awamul mukminin, awamun nas, kebiasaan manusia pada umumnya, barulah ketika mereka ia sadar dirinya tidak sanggup, ketika ia sadar manusia tidak ada yang mampu menolongnya, barulah ia sadar, barulah ia kembali kepada Allah, barulah ia meminta pertolongan kepada Allah. Inilah tabiat culas manusia. Ingat Allah di akhir, ketika sedang sulit, ketika sudah tidak ada lagi yang bisa dimintai pertolongan, iya, baru ingat kepada Allah. Menempatkan Allah di belakang semua makhluknya. Inilah yang dibimbing oleh guru mursyid agar kita merubah kebiasaan kita. Bahwa dalam kondisi sulit, pertama, kita tidak meminta kepada Allah, kita butuh kepada Allah tidak hanya dalam keadaan sulit saja. Coba kita bayangkan kita sebagai manusia, ketika ada orang lain yang datang meminta pertolongan kepada kita, tetapi dalam keadaan sulit saja. Nah, bahasa Betawinya, giliran lagi seneng aja lupa sama gua loh. Giliran lagi susah datang mulu. Nah, inilah itu tabiat kita kepada Allah sebetulnya. Pasti kita tidak senang terhadap orang yang seperti itu, tetapi disadari atau tidak, itulah perbuatan kita kepada Allah. Seringkali dulu, sekarang pun mungkin masih seperti itu karena kita masih belajar. Kita datang kepada Allah ketika sedang butuh, ketika sedang sulit saja. Ketika kita sedang lapang, seringkali kita lupa pada Allah. Maka kita di dalam Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Mansur ya rasa PPKN, tidak hanya dibimbingkan istighosah, tetapi juga isti'anah. Tidak hanya ingat, tidak hanya minta tolong ketika sedang sulit, tetapi juga kapan saja, di mana saja, sedang apa saja, walaupun sedang lapang, senantiasa isti'anah. Tadi amaliyahnya sholat sunnah isti'anah, dan yang kedua ista'antu bila ilaha illallah. Itulah zikir jahar yang kita amalkan adalah salah satu bentuk isti'anah. Kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Makanya diamalkannya setiap habis sholat 165 kali paling sedikit. Tidak hanya sedang sulit, sedang lapang pun kita berzikir. Sedang sulit apalagi pasti kita minta tolong kepada Allah. Ini istighosah dan isti'anah. Jadi istighosah yang pertama, kita memohon pertolongan kepada Allah. Kemudian bentuk istighosah yang kedua, yang bagi sebagian saudara kita seringkali disalahpahami sehingga mereka menganggap tidak ada bentuk istighosah yang kedua ini. Istighosah itu hanya kepada Allah. Memang tidak salah, tetapi juga tidak sesempit itu. Bahwa istighosah yang kedua adalah di dalam syariat, yaitu kita diperbolehkan. Jawaz, boleh hukumnya untuk istighosah kepada makhluk. Selama melihat makhluk itu sebagai sebab. Bukan sebagai musabbib, bukan penolong hakiki, tetapi hanya sebagai sebab. Itulah diantaranya kita diperintahkan oleh guru mursyid untuk senantiasa beristighosah kepada beliau. Dan itulah menjadi salah satu ciri seorang mursyid yang kamil adalah mampu memberikan pertolongan kepada murid-muridnya tanpa batas jarak, tanpa dibatasi oleh waktu.
Dan itulah salah satu ciri murid yang benar adalah senantiasa beristighosah, memohon pertolongan kepada guru mursyidnya. Yang telah dibimbingkan kepada kita doa istighosahnya itulah ya man ya blughu li muridihi indal istighosah walau kana fil masyrik dan seterusnya. Itu adalah doa istighosah. Dari mana kebolehan kita beristighosah kepada makhluk ini? Al-Quran menjelaskan itu. Tetapi tadi dalam batasan kita melihat makhluk itu sebagai sebab saja. Sebab bahwa Allah menjadikan bahwa hakikat yang penolong yang hakiki, bagaimana selalu kita baca ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah itu adalah sebaik-baiknya al maula junjungan wa ni'man nasir dan sebaik-baiknya penolong. Artinya tidak ada penolong selain Allah secara hakiki. Tetapi Allah telah menjadikan sebab-sebab di dunia ini pada makhluknya orang-orang yang mampu menjadi wasilah. Allah memberikan pertolongan kepadanya. Di antaranya adalah uh, terdapat di dalam kisahnya Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa di surah ketika Nabi Musa datang di kota Mesir menemui ada dua orang yang sedang berkelahi, yaitu satu dari Bani Israel dan satu lagi dari kaumnya, dari 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 penduduk dari pengikutnya Firaun, satu lagi dari Bani Israel, dikisahkan di surah Al-Qasas ayat 16, yaitu fastaghasahul ladzi min syi'atih ala ladzi min adubi. Orang yang berasal dari Bani Israel istaghasahu, beristighosah, meminta tolong kepada Nabi Musa ala ladzi min adubi, untuk membantunya melawan musuhnya. Itulah dari kaumnya Firaun, sehingga kisahnya kemudian apa dipukul oleh Nabi Musa, satu kali pukulan langsung terbunuh. Ini oleh sebagian ulama dijadikan dalil bolehnya istighosah kepada makhluk dengan tadi memperhatikan makhluk itu hanya sebab yang telah Allah tetapkan, itu wasilah dapatkan pertolongan dari Allah. Maka kita kepada guru mursyid seperti itulah kita senantiasa beristighosah kepada guru mursyid dalam keadaan sulit dan dalam keadaan apapun. Dua amaliyah ini, istighosah dan isti'anah, telah dibimbingkan kepada kita semua. Doa istighosah baik kepada guru mursyid ataupun kepada dari jalur gaib, termasuk juga ke dalam bab istighosah ini. Di antaranya ada sabda Nabi menerangkan tentang itu, bahwa Nabi bersabda, "Idza adalla ahadukum syai'an aw arada aunan wa huwa bi ardin laisa biha anis." Jika salah satu dari kalian kehilangan sesuatu atau ingin 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 meminta tolong sedangkan ada di tempat yang ia tidak kenal siapa-siapa, falyakul ya ibadallah a'inuni, maka hendaklah ia berkata, ya ibadallah a'inuni, wahai para hamba-hamba Allah, tolonglah aku. Mengapa? Fa inna lillahi ibadan la narahum. Karena sesungguhnya Allah memiliki para hamba yang mampu menolong kita saat kita dalam keadaan sulit, la narahum, yang kita tidak melihat. Inilah doa rijalul ghaib. Maka saya pernah dengar dari lisan pembantu khusus Abah Jagat, lisan Abah Jagat, bahwa untuk doa rijalul ghaib Abah membimbingkan setiap kita masuk kota baru, ya, kita melakukan safar, kita telah masuk di kota yang baru yang kita tuju, kita membaca doa rijalul ghaib untuk paling tidak satu adab, kita beradab kepada para aulia yang di sana, dan yang kedua juga kita meminta pertolongan kepada mereka yang di sana untuk kelancaran segala urusan kita di kota tersebut. Inilah bab istighosah yang dijelaskan oleh Hadratus Syekh pada kitab Fadlus Syuhur. Ini saja yang bisa kami sampaikan pada
khidmat ilmiah malam hari ini. Semoga kita semua senantiasa dijadikan oleh Allah melalui wasilah guru mursyid orang-orang yang selalu bergantung kepada talinya Allah, guru mursyid. Kita senantiasa beristighosah kepada beliau, kita senantiasa isti'anah kepada beliau, sebagaimana kita istighosah dan isti'anah kepada Allah dengan segala amaliyah yang telah dibimbingkan kepada kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyyin hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توصل بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. إلهي صل بالأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. بأهل البدر يا الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, terima kasih kepada para kiai dan semua rekan yang hadir, bapak ibu-ibu yang dan akhwat. Sebelum kita mengakhiri menagih online pada malam hari ini, mohon izin berkenan pemangku hajat untuk sepatah kata dua kata. Terima kasih banyak, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Abah, Assalamualaikum Umi, Assalamualaikum para Bapak-Bapak Kiai, para wakil talqin, Assalamualaikum Bapak dan Ibu semua yang telah hadir. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahillazi fadolana ala kasirin ibadil mu'minin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmat Allah dan juga berkah karma baos. Kita semua dibisahkan, dimampukan dan